Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, berjumpa kembali ya. Kali ini saya akan berbagi pengalaman ya terkait dengan pelaksanaan wawancara ya calon guru penggerak. Bapak dan Ibu, kita harus memperhatikan ya poin-poin penting terkait dengan pelaksanaan wawancara ya, karena pengalaman saya di CGP angkatan 4 ya. Di situ alhamdulillah saya lulus ya seleksi untuk tes wawancara. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah peserta akan mengikuti seleksi wawancara sesuai dengan jadwal. Bapak Ibu silahkan dicek di SIM PKB-nya ya. Jadwal wawancara nanti akan muncul di SIM PKB ya, atau SIM guru penggerak. Silahkan dicek ya di tanggal berapa, kemudian di jam berapa. Kemudian peserta menggunakan komputer atau perangkat elektronik ya yang mampu menangkap suara dan gambar peserta dengan baik. Bapak Ibu silahkan dilakukan dulu simulasi ya. Misalnya Bapak dan Ibu akan melaksanakan wawancara ya, itu di hari Senin. Bapak Ibu bisa melakukan simulasi di hari Sabtunya. Ya, simulasi untuk mengecek suara dan gambar. Aplikasi yang dipakai nanti adalah Google Meet Bapak dan Ibu. Silahkan dicek ya. Siapkan akunnya, kemudian perangkatnya ya, komputer, laptop yang akan dipakai apakah bisa menangkap suara dan gambar. Kemudian untuk suara dan gambar nanti ini ada ketentuannya Bapak dan Ibu ya. Di sini nanti paling tidak Bapak dan Ibu harus terlihat ya separuh badan ya, atau 70% lah ya. 70% posisi tubuh Bapak dan Ibu harus terlihat. Kemudian wawancara akan berlangsung sekitar 60 menit atau 1 jam, di mana kandidat akan diwawancarai oleh 2 orang tim asesor pada saat yang bersamaan. Bapak Ibu nanti akan menghadapi 2 orang tim asesor ya. Silahkan Bapak Ibu dijawab dengan baik sesuai dengan pengalaman. Nah, di sini ada keterangan, selama wawancara peserta diharapkan untuk memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Jangan sampai Bapak dan Ibu nanti menjawab pertanyaan itu mengarang ya, atau sesuatu yang belum pernah dilakukan. Kecuali kalau memang itu adalah suatu hal perencanaan ya, atau yang akan dilakukan. Nah, itu silahkan dijawab sesuai dengan yang akan dilakukan. Tetapi kalau Bapak dan Ibu ditanya terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan, silahkan dijawab sesuai dengan pengalaman. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Di sini adalah contoh ya. Saya akan coba menganalisis dari jawaban yang diharapkan saat wawancara. Jadi ini adalah contoh jawaban yang diharapkan saat wawancara. Di sini kita bisa lihat, saya mengalami beberapa hambatan saat menjalankan program pola hidup sehat untuk anak-anak murid ya. Pihak sekolah, orang tua, pihak kantin tidak mendukung. Bapak Ibu ya, ini tak garis bawahi, tidak mendukung implementasi program ini karena beberapa kendala di masing-masing pihak. Selama 2 tahun, saya melakukan berbagai cara untuk merangkul masing-masing pihak. Misalnya dengan memberikan pemahaman mengapa program ini penting ya, atau perlu diterapkan. Bagaimana cara menerapkannya? Apa yang bisa dilakukan ya, atau apa yang bisa didukung dari masing-masing pihak untuk keberhasilan program ini. Bagaimana mengatasi kekhawatiran yang ditakutkan masing-masing pihak, dan sebagainya. Hasilnya, di akhir tahun kedua dan memasuki tahun ketiga, masing-masing pihak menunjukkan dukungan terhadap program saya. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat ini memang sesuatu hal yang sudah dilakukan ya, atau sudah pernah dilakukan dan mengalami suatu hambatan. Nah, inilah yang diinginkan dari asesor ya, atau tim asesor. Bapak dan Ibu menceritakan kronologinya ya. Bapak Ibu ketika membuat semacam sebuah program mengalami suatu hambatan ya. Programnya apa? Ya, programnya adalah pola hidup sehat ya untuk anak-anak murid. Tetapi pihak sekolah, orang tua, murid, dan pihak kantin tidak mendukung. Lah, ini ada masalah Bapak Ibu ya, ada masalah. Tidak mendukung implementasi program ini karena beberapa kendala di masing-masing pihak. Nah, di sini dijelaskan ya, selama 2 tahun Bapak Ibu ya, selama 2 tahun saya melakukan berbagai cara untuk merangkul masing-masing pihak. Berarti di sini ada upaya ya, ada upaya. Nah, di sini relevan ya dengan kompetensi yang akan dinilai, yaitu adalah inisiatif untuk mengambil tindakan, membangun hubungan yang positif, ya, kemudian mengambil keputusan, ya, berani mengambil keputusan. Kemudian di sini juga ada daya juang dan resiliensi, ya, artinya di dalam jawaban ini ada daya juang,
tidak menyerah ya. Selama 2 tahun ini kan melakukan berbagai cara ya. Berbagai cara artinya untuk merangkul. Nah, ini adalah cerminan dari daya juang dan resiliensi. Kemudian di sini juga ada tujuan dan misi ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dari pertanyaan yang dijawab oleh hasil jawaban ini itu bisa dilihat bahwa kompetensi yang diharapkan dalam wawancara ini ya mulai dari pengambilan keputusan, inisiatif untuk mengambil tindakan, membangun hubungan yang positif, coaching, pembelajaran berkelanjutan, daya juang, kematangan beretika sampai tujuan dan misi itu tercantum pada jawaban ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan jawaban yang tepat ya, jawaban yang diinginkan oleh petugas wawancara atau asesor. Demikian Bapak dan Ibu, semoga bermanfaat ya. Silahkan dijawab sesuai dengan pengalaman dan mencerminkan tadi ya kompetensi yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.